Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul bahayanya orang yang bermaksiat kepada Allah dikala sepi. Wahai teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ada seseorang yang ketika di hadapan banyak orang terlihat alim dan solih, namun dikala sendirian saat sepi ia menjadi orang yang menerjang larangan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang dapat dilihat dari penggiat dunia maya. Dikala dia di keramaian atau di depan banyak orang, ia bisa berlaku sebagai orang yang alim dan solih. Namun dikala sendirian, ia browsing internet, ia bermaksud kepada Allah. Pendengaran dan penglihatannya tidak bisa ia jaga. Keadaan semacam ini, wahai teman-temanku sekalian, telah disinggung oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari dalam sabdanya yang berbunyi, An Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama baydan faj'aluhu Allah azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thauban ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Yang artinya dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan kebaikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Thauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis surat Ibnu Majah nomor 4245. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ibnu Majah membawakan hadis di atas dalam bab mengingat dosa. Hadis di atas semakna dengan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 108 yang artinya mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat 108. Ada beberapa makna atau poin dari hadis Thauban yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan keadaan orang-orang munafik, walaupun kemunafikan mereka yang ia perbuat adalah kemunafikan dari sisi amal, bukan i'tiqad, keyakinan. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah berikut dia dimaksudkan pada kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang tidak berbuat dosa, telah berbuat dosa di malam hari lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat begini dan begitu, padahal Allah telah menutupi dosanya pada malam harinya. Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya yang membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Hadis surat Bukhari nomor 6069. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam Al-Zawajir
al-i'tiraf al-kabair, mengenai dosa-dosa besar yang berbunyi termasuk dosa besar adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang menampakkan kesalahan kesolihan lantas yang menerjang larangan Allah, walau dosa yang diterjang adalah dosa kecil dan dilakukan di kesepian. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala kemaksiatan, entah itu kemaksiatan ketika sendirian maupun banyak orang. Semoga kita bisa dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang semua itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi dan dari setan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.